Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Oke, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Oke, di video kali ini aku mau sharing lagi nih teman-teman. Nah, di sini aku mau berbagi ya 10 soal asli ya, soal UTBK tahun 2021. Nah, nanti aku akan menjelaskan ya 10 soal ini lengkap dengan pembahasan ya teman-teman. Jadi buat kalian yang menghadapi ujian UTBK tahun ini ya, yuk ikuti pembahasan soal dari aku. Semoga setelah menonton video ini teman-teman semua makin paham ya, dan makin terampil dalam menjawab soal-soal yang terkait dengan TKA Sosum Ekonomi tentunya ya, sehingga bisa mendapatkan skor terbaik ya, skor maksimal dari nilainya teman-teman. Oke ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi langsung aja aku mulai ke video pembahasan. Nah, tapi sebelum aku mulai, buat kalian yang nanti merasa tertarik ya dengan channel aku, terutama dengan video-video yang aku bikin, boleh banget jika teman-teman semua ingin memberikan subscribe ya, karena subscribe yang teman-teman itu bikin channel aku lebih berkembang ya, dan yang pasti lagi bikin aku lebih semangat bikin videonya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang nanti bantu aku ya dengan memberikan tombol subscribe-nya. Semoga semua urusan teman-teman semua dipermudah ya dan diperlancar hingga nantinya mendapatkan skor terbaik di ujian UTBK. Amin. Next, aku mulai ke pembahasan ya. Keep watching. Oke teman-teman, di sini aku akan mulai dari soal nomor 1 ya, UTBK 2021 kode 625. Nah, soalnya adalah saham perusahaan yang memiliki hak suara dan hak memperoleh dividen adalah, oke teman-teman, di sini ada dua ya teman-teman, itu ada dua hak yang didapatkan oleh pemegang sahamnya, yaitu hak suara dan hak memperoleh dividen. Nah, ini untuk pemegang saham apa? Nah, kan kayak gitu ya pertanyaannya. Oke teman-teman, di dunia ekonomi ya dikenal adanya dua saham ya, saham biasa dan ini ya teman-teman, ada istilah saham biasa ya, saham biasa, ada istilah saham preferen ya, saham preferen. Nah, saham preferen. Nah, oke, saham biasa atau saham preferen ini nomor 1, nomor 2 ya teman-teman. Nah, kalau saham preferen itu nama lainnya adalah saham istimewa ya, saham istimewa. Nah, saham biasa ya, ini pemegang sahamnya biasanya cuman dapatin dividen aja ya. Nah, ini haknya si pemegang saham biasanya berupa ya dividen ya. Teman-teman pasti udah tahu ya dividen itu apa ya. Dividen itu artinya laba dalam perusahaan. Nah, laba ini diperoleh oleh orang yang nanamin saham ya, saham biasa, tapi saham biasa ya. Kalau dia beli saham biasa, nah dia dapat laba aja cuman. Nah, beda dengan saham preferen ya. Saham preferen itu saham istimewa ya. Nah, ini pemegang sahamnya selain dapat dividen ya, nah dividen atau laba, dia nih juga dapat memberikan hak suaranya nih teman-teman. Berarti ini dapat atau memiliki hak suara ya, memiliki hak suara ketika si pemegang saham ini dia rapat umum pemegang saham, RUPS namanya ya. Di akhir tahun itu biasanya ada yang namanya RUPS, rapat umum pemegang saham. Nah, si saham preferen ini dia dapat dua hak, laba dan hak suara. Jadi jawabannya adalah delta ya. Saham perusahaan yang memiliki hak suara dan hak memperoleh dividen adalah saham preferen. Oke, mudah ya teman-teman sampai di sini ya. Aku masuk ke soal selanjutnya, soal nomor 2. Nah, di sini katanya Ibu Susi menginvestasikan uang sebesar 100 juta, maka jurnalnya. Oke, teman-teman, kalau investasi investasi modal itu gampang banget ya, teman-teman. Jurnalnya ini gampang banget dalam akuntansi ya. Kalau kita nyetorin kas kita ke perusahaan untuk investasi awal, nah pastinya kasnya bertambah ya, kas bertambah pasti di debit ya, saldo normalnya ya berapa, 100 juta. Nah 100 juta, nah di kredit apa? Di kredit adalah modal ya,
modalnya juga bertambah di kredit. Kan modal bertambahnya di kredit ya. Berapa? Sebesar angka yang sama. Oke, gitu ya teman-teman. Jadi ini mudah banget nih teman-teman. Kalau untuk investasi itu pasti kasnya bertambah di debit, modalnya bertambah di kredit. Jadi jawabannya adalah kas bertambah di debit, modal di kredit. Jadi jawabannya adalah bravo, B ya. Oke, next nomor 3. Oke, ini teman-teman, ini ini soal tahun lalu ya teman-teman. Kalau aku menilai soal ini gampang banget ya. Jadi teman-teman harus menguasai ini. Jangan-jangan nanti keluar lagi di tahun 2022 tahun ini ya. So pasti kalau teman-teman udah belajar pasti bisa jawabnya ya. Oke, kita masuk nomor 3. Pembagian tugas merupakan fungsi manajemen. Oke, kalau pembagian tugas, nah aku nerangin dulu ya. Ini fungsi manajemen ya. Kalau planning itu artinya perencanaan ya teman-teman, perencanaan. Nah, gimana si manajer itu bisa merencanakan kegiatannya dalam perusahaan? Maksudnya apa sih yang akan dilakukan oleh manajer? Nah, apa sih langkah atau strategi yang digunakan oleh manajer untuk merealisasikan programnya? Nah, itu namanya perencanaan. Direncanakan dulu apa yang ingin dilakukan ya. Jadi setelah direncanakan, kemudian ada yang namanya dibagi tugas. Nah, organizing ya. Organizing ini pembagian tugas nih teman-teman. Pembagian tugas. Nah, dalam perusahaan kita udah merencanakan program kita nih. Nah, setelah programnya dibagi-bagi, otomatis harus ada pembagian tugasnya ya. Siapa yang melaksanakan merealisasikan program ini? Pastinya karyawan ya. Makanya organizing ini artinya pembagian tugas. Nah, setelah tugas dibagi ya teman-teman, kemudian si manajer harus menggerakkan orang-orang untuk bekerja. Nah, ini menggerakkan artinya menggerakkan ya. Menggerakkan SDM, sumber daya manusia untuk bekerja ya, untuk bekerja melakukan tugas yang udah dibagi tadi teman-teman. Jadi digerakkan orang-orang untuk bekerja, itu namanya actuating. Oke, actuating ya. Oke, nah ini yang penting ya teman-teman. Yang 3 ini yang paling krusial ya, yang paling sering masuk di ujian. Jadi jawabannya ini adalah pembagian tugas katanya, berarti organizing ya. Oke, next aku masuk ke soal nomor 4. Nah, ini juga gampang banget nih teman-teman. Biaya yang dikorbankan dalam menentukan pilihan disebut. Oke, ini namanya biaya opportunity ya. Ini ada kata kunci ya. Biaya yang dikorbankan dalam menentukan pilihan disebut. Ini opportunity cost ya. Kesempatan yang hilang karena kita udah milih salah satu alternatif pilihan terbaik. Kayak gitu ya teman-teman. Oke, sebagai informasi ya, eksplisit itu artinya biaya tampak. Nah, ini artinya biaya tampak ya teman-teman. Maksudnya itu biayanya itu berwujud kayak gitu. Contohnya apa Kak? Mungkin ada teman-teman yang tanya seperti itu ya. Contohnya adalah biaya gaji. Nah, ini contohnya biaya gaji, gaji ya, biaya gaji atau biaya sewa. Nah, itu kan tampak ya. Kita memakai jasa orang, karyawan ya, jasa karyawan. Kemudian kita gaji. Nampak kan gajinya keluar kan, nampak kan kita dapat jasa mereka kayak gitu ya. Contoh biaya sewa, kita dapat sewa dari gedung yang kita sewa kayak gitu ya teman-teman. Kemudian kita bayarin sewanya. Nah, itu kan biaya tampak tuh ya. Kalau implisit beda lagi nih teman-teman. Ini biaya tidak tampak. Nah, ini biaya tidak tampak. Maksudnya itu kita ngeluarin uang itu nggak tampak kayak gitu teman-teman. Contohnya ini biaya penyusutan. Nah, biaya penyusutan aktiva tetap. Nah, di perusahaan itu kan ada aset, banyak banget aset perusahaan itu. Contohnya kendaraan ya. Kendaraan disusurkan per tahunnya sekian-sekian kayak gitu teman-teman. Nah, itu kan nggak tampak penyusutannya berapa. Nggak nampak kan ya. Yang penting standarnya itu udah diatur perusahaan berapa disusurkan kayak, tapi nggak nampak sebenarnya biayanya itu. Kemudian biaya ini contohnya pelatihan karyawan juga teman-teman, itu biaya implisit ya. Kita itu nggak nampak ngeluarin uang sekian-sekian untuk melatih karyawan, nggak nampak. Cuman ya dari biaya itu kan kita ada kayak energi kita keluar, kemudian karyawan juga waktunya habis untuk melakukan, untuk ikut pelatihan kayak gitu kan nggak nampak.
Nah, itu biaya implisit ya. Oke, aku rasa di sini sampai di sini ngerti ya teman-teman ya. Aku masuk ke soal nomor 5. Barang substitusi memiliki elastisitas silang. Oke, ini gampang banget juga ya teman-teman. Ini barang substitusi itu elastisitas silangnya positif. Ingat ya, kalau ada soal yang terkait ini teman-teman harus bisa ya. Jawabannya bravo, B ya. Nah, negatif ini untuk barang apa? Nah, ini untuk barang komplementer teman-teman. Komplementer. Jadi kalau nanti soalnya dibalik-balik nih, teman-teman harus tahu ya. Nah, lebih dari satu, elastisitas lebih dari satu untuk barang apa ini? Ini untuk barang superior ya. Superior itu apa? Superior itu adalah barang mewah. Ya, contohnya adalah mobil mewah, rumah mewah, emas. Nah, itu semua barang superior teman-teman ya. Oke teman-teman, aku masuk ke soal nomor 6. Nah, aku mau nanya dulu nih teman-teman, sampai di sini gimana, kira-kira soalnya gampang atau sulit? Silakan dijawab melalui hatinya ya teman-teman, karena kita belajarnya secara online ya, jadi nggak bisa langsung tanya jawab ya. Nah, kalau menurut aku ini soalnya gampang banget nih teman-teman. Kalau misalnya di sekolahnya ya, atau misalnya teman-teman ada mengikuti kursus atau bimbel ya, yang so pastinya udah diajarin seluruh konsepnya ya, so pasti itu teman-teman kalau memang memperhatikan ya, memperhatikan pengajarnya, so pasti bisa itu, aku yakin banget ya. Oke, aku langsung nomor 6 ya. Nih, katanya berikut ini pernyataan yang benar. Oke. Kita cek dulu dari yang A ya. Yang A katanya AC sama dengan TC tambah FC. Ya, ini salah banget ya, salah besar ya teman-teman. Rumus AC, nah ini ya. Nah, rumus AC ini dia. AC itu kan artinya biaya rata-rata. Nah, gimana cara dapetin biaya rata-rata? Nah, biaya rata-rata dapetinnya dengan rumus TC bagi Q. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Nanti kalau misalnya ada soal yang menanyakan TC ya, berarti rumusnya jadi TC sama dengan AC kali Q. Oke, kayak gitu ya. Oke, nomor B, kurva AFC berbentuk U. Oke, ini benar atau salah kita cek ya teman-teman. Nah, ini AFC ini dia ya teman-teman, kurva biaya produksi, hubungan antara FC, VC, TC dan AFC. Nah, ini P. Nah, ini Q. Kurva yang bentuknya horizontal seperti ini ya, ini namanya FC ya teman-teman. Kemudian yang dari titik 0, kurva yang mulainya dari titik 0 itu namanya VC. Kemudian kurva yang mulainya dari titik FC, nah ini ya, ini namanya TC. Nah, kemudian kurva yang bentuknya menurun tapi tidak sampai negatif, nah ini dia ya, ini namanya rata-ratanya si AFC. Kayak gitu ya teman-teman. Jadi kita cek nih, kurva AFC berbentuk U, bener nggak nih kurva AFC berbentuk U? Salah ya teman-teman. AFC itu berbentuk turun ke bawah selalu, tapi nggak pernah sampai negatif, nggak pernah sampai titik ini, dia nggak pernah sampai ke titik ini, titik di bawah 0 ya. Kurva FC berbentuk horizontal. Ini FC horizontal artinya mendatar, benar banget ya. Jadi jawabannya C ya. Kurva MC tidak memotong AC. Lama ini salah ya. Ini salah banget ya teman-teman. MC itu selalu memotong AC dan AVC ya. Teman-teman bisa cross check dulu ini kalau mau penjelasan tentang ini di video-video aku sebelumnya ya, bisa. TC sama dengan MC, ini salah ya, ini salah, nggak ada persamaan seperti itu ya. Jadi jawabannya Charlie, C. Oke, aku masuk ke soal nomor 7 ya teman-teman. Di sini katanya, pada sistem ekonomi pasar, harga ditentukan oleh, nah pasti mekanisme pasar ya teman-teman. Ekonomi pasar ini, kegiatan ekonominya siapa yang ngatur? Swasta ya, swasta. Jadi semua harga, misalnya mau netapin harga, kemudian mau mengatur kegiatan ekonomi kayak produksi, distribusi, itu swasta bebas ya. Swasta bebas melakukan kegiatan ekonomi ya. Beda lagi dengan pemerintah. Pemerintah ini yang ngatur kegiatan ekonomi itu si pemerintah ya, pemerintah. Nah,
kegiatan sistem ekonomi pemerintah ini nama lainnya komando ya teman-teman, komando atau terpimpin ya, terpimpin atau bisa juga terpusat kayak gitu ya. Nah, ini semuanya diatur pemerintah ya teman-teman. Alat produksi, sumber daya produksi, semua pemerintah. Beda lagi dengan pasar ya. Sistem ekonomi pasar itu semua alat produksi, harga, kemudian masalah pembagian tugas itu swasta bebas banget melakukan kegiatan ekonomi ya teman-teman. Di sini ya sumber daya, kemudian teknologi itu semua bebas dimiliki swasta ya. Jadi di sini hak individu itu benar-benar diakui ya. Beda lagi dengan pasar, beda lagi dengan pemerintah. Itu hak individu nggak diakui ya. Jadi jawabannya alfa. Oke, aku masuk nomor 8. Kebijakan pemerintah membatasi jumlah barang impor disebut. Oke, ini mah gampang banget ya teman-teman, paling gampang. Membatasi. Nah, berarti nggak boleh banyak barang impor dari luar negeri. Nah, itu namanya adalah kuota ya. Kuota itu artinya pembatasan ya teman-teman. Nah, apa tujuannya? Kuota ini tujuannya untuk melindungi produsen dalam negeri ya, supaya barang-barang kita itu tetap terjual ya, supaya tetap diminati oleh bangsa kita sendiri ya teman-teman. Nah, dumping ini artinya menjual produk dengan harga lebih murah ke luar negeri. Subsidi ini artinya bantuan cuma-cuma ya dari pemerintah kepada pengusaha. Nah, tujuannya biasanya untuk memberikan bantuan supaya pengusaha kita ini lebih termotivasi lagi meluaskan usahanya ya, agar produknya bisa bersaing ya. Oke, moneter fiskal aku rasa teman-teman udah tahu. Yang mau tahu boleh cek ya di video aku sebelum-sebelumnya ya. Oke, nomor 9. Nah, ini juga teman-teman, ini mudah banget ya. Soal UTBK itu mudah banget ya teman-teman. Jadi teman-teman di sini modalnya cuman membaca, berlatih soal ya. Boleh juga ngelihat video pembelajaran, aku rasa banyak banget di YouTube ya teman-teman. Tinggal cek satu-satu ya teman-teman. Nah, di sini soalnya suatu keadaan di mana angkatan kerja lebih besar daripada kesempatan kerja dinamakan. Oke, angkatan kerja berarti banyak yang cari kerja ya teman-teman. Angkatan kerja ini kan orang yang cari kerja ya teman-teman. Orang yang cari kerja atau yang sudah bekerja, yang umurnya, ingat ya umurnya 15 sampai 64. Nah, ini usia kerjanya, usia kerja. Jadi angkatan kerja itu apa? Angkatan kerja itu nih, orang berusia kerja, orang yang masuk dalam kriteria usia kerja 15 sampai 64 yang bekerja ataupun yang sedang mencari pekerjaan. Nah, di soal ceritanya angkatan kerjanya lebih banyak nih dari kesempatan kerjanya. Dinamakan apa? Nah, itu jelas ya teman-teman, namanya pengangguran ya. Karena banyak yang cari kerja sehingga kemudian lapangan kerjanya sedikit sehingga nggak tertampung lagi, dan yang nggak tertampung itu jadi pengangguran ya. Itu namanya pengangguran ya. Oke, next, soal terakhir. Nah, ini katanya ini katanya di pegunungan pasir merupakan barang bebas. Benar nggak sih di pegunungan pasir barang bebas? Iya, benar banget ya. Di pegunungan itu pasir bisa didapatkan siapa saja. Coba teman-teman kalau ke pegunungan sana ya nggak bayar ya, gratis ini si pasir di sana. Nah, kalau gratis itu namanya barang bebas ya. Sebab pasir dapat langsung diambil tanpa memerlukan pengorbanan. Iya, benar banget. Benar dan berhubungan. Jadi jawabannya kalau itu alfa A ya. Oke, nah apa itu barang bebas? Barang bebas itu barang yang bisa kita peroleh tanpa bayar ya teman-teman, bebas kita ambil. Nah, kemudian nggak pakai pengorbanan, nggak harus cari uang untuk memperoleh barang ini ya. Apa contohnya yang lain? Nah, contoh yang lain adalah udara, cahaya matahari, air laut ya teman-teman. Nah, jadi kayak gitu ya. Oke, semoga dapat dimengerti. Oke, itu dia 10 soal beserta pembahasan lengkapnya. Semoga dapat dipahami dan dimengerti ya.
Jika ada pertanyaan ya boleh tulis di kolom komentar, dan jika ada saran ataupun masukan boleh banget juga ya ditulis di kolom komentar. Dan jika ada saran ya mengenai topik ataupun soal-soal ekonomi yang akan ditanyakan, boleh juga ditulis di kolom komentar ya. Oke, terima kasih ya buat teman-teman yang udah mampir di channel aku. So pasti aku senang banget dengan kehadiran teman-teman semua, bikin channel aku lebih berkembang ya dan lebih rame. Jangan lupa mampir-mampir lagi di channel aku berikutnya ya. Semoga dengan kehadiran channel ini ya dapat membantu teman-teman semua dalam meningkatkan wawasan ataupun meningkatkan keterampilan teman-teman semua dalam menjawab soal-soal ekonomi. Oke, sekali lagi aku berterima kasih ya. Nah, karena waktu kita sudah habis, sebentar lagi aku akan selesaikan video pembelajaran kali ini. Tapi sebelum aku selesaikan, buat teman-teman yang masih ingin memberikan tombol subscribe-nya, silakan ya, boleh banget diklik dulu tombol subscribe-nya. Boleh juga videonya di-share ataupun di save, dan jangan lupa diaktifkan tombol notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video menarik aku lainnya. Oke, see you to the next video ya.